Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fadli. Saya dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2F. Di video kali ini saya akan membahas atau melaksanakan tugas UTS saya, mata kuliah Al-Quran Hadis, dosen pengampu Ibu Asmarah Yumarni MAG. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Soal-soal ini terdiri dari 4. Yang pertama, menurut saudara bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dengan alasan. Kedudukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah sebagai kitab suci bagi umat Islam, sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan lain-lainnya. Kitab suci pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cara mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa membaca Al-Quran di setiap harinya. Misal, sehabis sholat, kita dalam sehari 5 waktu sholat. Habis sholat kita bisa membacanya. Atau di setiap hari, sekali kita bisa membacanya. Yang kedua, memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran. Hanya membaca Al-Quran saja tidak cukup. Penting juga untuk memahami maknanya. Banyak tafsir Al-Quran yang tersedia yang membantu menjelaskan konteks, makna, dan aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, praktekkan ajaran moral dan etika. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mengajarkan moralitas, etika, dan perilaku yang baik. Terapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berbicara dengan jujur, berperilaku baik terhadap orang lain, dan selalu berusaha untuk adil dalam segala hal. Yang keempat, membantu sesama manusia. Salah satu nilai inti dalam Al-Quran adalah kasih sayang dan tolong-menolong sesama manusia. Yang kelima, jaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Salah satu cara utama untuk mengamalkan ajaran Al-Quran adalah melalui ibadah. Sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya adalah cara untuk menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memperhatikan kualitas ibadah Anda dan memperbanyak doa untuk memohon bimbingan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keenam, berpikir kritis dan tindakan yang bijaksana. Al-Quran mendorong umat muslim untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang bijaksana. Meskipun kitab ini adalah pedoman utama, kita juga diberi kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan akal sehat dan bijaksana. Gunakan akal sehat Anda untuk membuat keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran melalui dari proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Proses pemuaian dan penghimpunan Al-Quran memberikan beberapa pembelajaran yang berharga. Yang pertama, ketelitian dan ketelatenan dalam menyampaikan pesan. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian dan keaslian teks suci. Kedua, kerjasama dan koordinasi antara komunitas muslim pada masa itu. Menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan besar. Ketiga, penghormatan terhadap otoritas dan kebijaksanaan para pemimpin yang ditunjuk untuk tugas tersebut, menunjukkan pentingnya adanya kepemimpinan yang dihormati dan dipercayai dalam menyampaikan ajaran agama.
Soal yang ketiga, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan berikut? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jawab dengan alasan. Mengenai pernyataan di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan bagi manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya setuju. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Mengikuti ajaran-ajarannya dapat membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Soal yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Yang pertama, ada tafsir al-madhur, yaitu tafsir berdasarkan riwayat. Metode ini mengandalkan riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in untuk menafsirkan Al-Quran. Tafsir al-madhur menggunakan hadis dan pernyataan para sahabat sebagai sumber penjelasan. Yang kedua, ada tafsir al-ra'yi atau tafsir berdasarkan pendapat. Metode ini mengandalkan pemikiran rasional untuk analisis pribadi dari penafsir, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Penafsiran menggunakan pengetahuan bahasa, konteks sejarah, dan logika untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada interpretasi linguistik atau interpretasi berbasis bahasa. Metode ini menekankan pada analisis bahasa Arab dari Al-Quran, termasuk makna kata, kata bahasa, dan penggunaan idiom. Penafsir menggunakan pengetahuan bahasa untuk menjelaskan makna teks. Yang keempat, ada tafsir ilmi atau tafsir berdasarkan ilmu pengetahuan. Metode ini mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena ilmiah seperti alam semesta, kehidupan, dan sains modern. Penafsir mengkaitkan ayat dengan penemuan ilmiah kontemporer. Yang kelima, ada tafsir tahlili atau tafsir analisis. Metode ini menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara terperinci, seringkali dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Penafsir menjelaskan setiap ayat-ayat dalam konteksnya dan menganalisis makna kata demi kata. Yang keenam, ada tafsir muqaran atau tafsir perbandingan. Metode ini memperbandingkan berbagai penafsiran yang ada untuk satu ayat atau satu topik tertentu. Penafsir melihat pandangan umat-umat terdahulu untuk menemukan kesimpulan yang paling kuat. Sekian pembahasan dari saya atau jawaban dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun salah jawaban, mohon diperbaiki. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.